Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam Sermon Today pada hari ini. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami boleh merasakan mujizat pemeliharaan dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Saatnya Tuhan, kami ingin diisi oleh kebenaran firman-Mu, ajar kami mengerti, memahami, sehingga kami boleh memutuskan untuk kami hidup dan taat di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang pelukis yang terkenal. Dia membuat suatu pertunjukan lukisannya. Pertama kali lukisannya ini, orang-orang yang melihatnya merasa bingung. Karena objek yang akan dilukiskan itu, mereka belum mengerti. Dan mereka tidak melihat apa yang dilukiskannya. Awalnya pelukis ini hanya mencoret-coret di atas kertas kanvas. Coretan itu sepertinya berbentuk abstrak, tidak jelas, karena coretannya itu tidak beraturan di kanvasnya. Ketika lukisan itu selesai, dalam waktu 2 menit, maka orang-orang merasa bingung apa gerangan gambar lukisan yang telah dilukiskan, dan orang-orang belum menangkap satu penglihatan apa gerangan yang dilukiskan itu. Tapi ketika pelukis itu membalik lukisannya secara vertikal, dia membalikannya, mereka kagum karena ternyata lukisan coretannya itu ketika dibalik lukisannya itu berubah menjadi gambar Yesus yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang Tuhan juga memberikan coretan-coretan dalam kanvas kehidupan kita. Ujian, masalah, pergumulan yang kita hadapi, itulah coretan-coretan yang kita belum mengerti di dalam menjalani proses kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak perkara yang kita tidak dapat mengerti, seperti sebuah lagu Allah peduli dengan hidup kita. Banyak hal yang tidak kita pahami, yang belum kita mengerti. Mengapa ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang seringkali kita tidak memahami mengapa itu terjadi. Saudara, ingatlah pelukis sejati kita, yaitu Yesus. Dia yang menciptakan alam semesta, cakrawala. Dia telah melukiskan kita di telapak tangannya. Dan ketika kita mampu melewati setiap proses kehidupan masalah ujian, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin saat kita pelukis sejati melukis coretan-coretan di dalam kanvas kehidupan kita, seringkali kita tidak memahami. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, percayalah, Dia tidak pernah gagal di dalam Dia menetapkan setiap langkah kehidupan kita. Tuhan seakan-akan membuat coretan-coretan yang tidak jelas dan sangat sulit kita mengerti, sangat sulit kita pahami. Dan firman Tuhan tadi katakan bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu,
Banyak tembok-tembok masalah yang kita hadapi di akhir-akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Tembok-tembok pergumulan hidup, tetapi percayalah, kalau mata kita tetap ada di ruangan mata Tuhan, maka kita akan bersama dengan Dia memperoleh kemenangan. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 12, di situ dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi mata Tuhan itu tetap tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Orang-orang benar adalah orang-orang yang melakukan dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita belajar dan sabar memberikan ruang kepada Tuhan, kita izinkan Tuhan menyelesaikan karya lukisannya di dalam hidup kita, pastilah lukisan itu, gambar hidup kita itu akan sempurna. Kita akan tetap sabar dan bertahan sampai kita benar-benar sadar bahwa Tuhan sedang melukis sesuatu yang indah di dalam hidup kita, bahkan jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini saudara pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan, mungkin coretan-coretan yang ada di dalam kanvas kehidupan kita belum terlalu jelas, belum kita pahami dan mengerti kehidupan seperti apa nantinya yang kita akan temui, yang akan kita jalani. Tapi ingat firman Tuhan adalah ya dan amin, bahwa Allah punya rancangan yang besar di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Karena di dalam pembacaan tadi, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus Kristus dialah sang pelukis yang sejati, yang sudah melukiskan kita di telapak tangannya. Kita tidak akan pernah salah kita memilih Dia sebagai penuntun hidup kita, karena Dia yang pegang hidup kita, Dia yang buka jalan dalam hidup kita. Dialah yang pasti menggenapi firman-Nya. Ada waktunya kita akan melihat lukisan hidup kita akan menjadi sempurna, akan baik di mata pemandangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus akan memeteraikan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menuntun kami. Kami percaya bahwa setiap masalah, pergumulan yang kami hadapi, ujian kehidupan, kami percaya bahwa hidup kami telah dilukiskan di telapak tangan-Mu, dan pasti Engkau akan melukiskan kehidupan kami sempurna di mata pemandangan Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sebab itu Tuhan, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.